Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara FM Ngaji sore hari ini dengan mengangkat tema memperingati Isra Mi'raj 1443 Hijriah 2022 Masehi, membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ansari Damanik SHMKN selaku pembina LDF Al-Mizan, dan yang terhormat pemateri kita pada hari ini Bapak Ustadz Ismail Latisi SPD, serta kepada seluruh peserta acara FM Ngaji yang kami banggakan. Perkenankan saya selaku MC sekaligus moderator untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kedua sambutan, 3 tilawah dan sari tilawah, 4 mengaji bersama, 5 tausiah, 6 tanya jawab, 7 penutup. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Ansari Damanik SHMKN selaku pembina LDF Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Kepada Bapak Ansari, waktu dan layar kami persilakan. Cek, kedengaran suara saya? Cek, kedengaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang terhormat Bapak Nur Arifuddin selaku WD 1 bidang akademik kemahasiswaan. Kemudian juga yang turut hadir di tengah-tengah kita Ibu dosen Erna Susanti, yang juga saya hormati pemateri kita Bapak Ismail Latisi SPD yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang pula saya banggakan teman-teman Al-Mizan. Alhamdulillah FH Mengaji ini melakukan peringatan Isra Mi'raj yang soegianya ini merupakan agenda tahunan, agenda rutinitas yang dibuat ketika momen Isra Mi'raj. Nah, melihat daripada tema yang dibangun, yang dibuat oleh teman-teman Al-Mizan, ini temanya saya pikir sungguh sangat besar ya, sangat agung. Membangun generasi muda Islam berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW. Maknanya setiap kita yang beragama Islam, Muslim maupun Muslimat, hendaknya menjadikan Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model kita dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan suri teladan. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, man tasabbaha biqaumin falahu minhu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka nanti di akhirat akan dibangkitkan dengan orang yang diikut-ikutinya itu, yang dicontoh-contohnya. Hari ini terlepas kita sebagai akademik maupun sebagai kaum milenial, tentunya kita harus memiliki role model bagi diri kita. Kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai role model, tentu ada jaminan baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Maka dalam rangka memperingati Isra Mi'raj kali ini, bahwa memang ada suatu clue yang harus kita pegang di sini, bahwa kaitan daripada Isra Mi'raj dengan Nabi kita ketika peristiwa sholat yang diberikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah yang menjemput ke langit ketujuh. Berbeda dengan amal-amal lainnya. Kalau amal-amal lainnya diberikan melalui wahyu. Akan tetapi sholat langsung diberi hadiah. Langsung Rasulullah yang menjemput ke langit ketujuh. Maka dalam konteks ini, dalam rangka Isra Mi'raj ini, mari sama-sama kita mengambil iktibar. Bagaimana kita hari ini bisa mengikuti sunnah, contoh yang dibuat oleh Rasulullah. Persentasenya, kalaupun tidak bisa 100%, minimal kita ikuti Rasulullah 80%. Paling tidak kita bisa jaga sholat. Dengan adanya Isra Mi'raj ini, kita bisa menjaga sholat, bisa menjaga hubungan kita hablum minallah dan hablum minannas. Akhirnya saya berharap agar dengan adanya acara-acara seperti ini, peringatan-peringatan seperti ini, bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, serta kualitas untuk bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun saya pikir hari ini kita ada beberapa orang, namun hal ini tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa semangat kita untuk mengikuti Isra Mi'raj ini. Dan akhirnya hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ansari atas sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu dari Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Munawar Warman dan diwakili oleh Pak Anur Arifudin. Sekaligus juga untuk membuka secara resmi acara kita pada sore hari ini. Kepada Pak Anur Arifudin, waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita selalu panjatkan kehadiratnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama ya di dalam acara Fakultas Hukum Mengaji. Sehingga kita dan kemudian kita dikaruniai barokah kesehatan dan silaturahim ya, Bapak Ibu ya, termasuk Pak Amsari sebagai pembina LDF Al-Mizan. Mudah-mudahan bisa LDF Al-Mizan selalu melakukan program-program inovatifnya dalam melakukan dakwah di Fakultas Hukum. Jadi di Fakultas Hukum kita berdakwah. Kemudian juga sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang selalu berjihad hingga yaumul qiyamah. Kemudian terima kasih ya, ini kepanitiaan yang dilaksanakan Fakultas Hukum Mengaji kita selalu laksanakan secara rutin ya untuk memberikan kesempatan siraman rohani.
Terima kasih juga binaannya Pak Amsari, kemudian juga di sini ada Bu Erna Susanti, kemudian juga ada Ketua LDF itu Rizal ya, Rizal dan Rikiansah, Abdul Aziz ya, dan yang utama juga dengan Pak Ismail Latisi ya sebagai yang akan memberikan materi untuk tema membangun generasi muda Islami berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi Fakultas Hukum pada kesempatan ini memandang sangat perlu bahwa kecerdasan kita harus kita lengkapi tidak hanya IQ saja, intellectual questions, tapi juga sebenarnya emotional question. Yang utama ada spiritual question. Kecerdasan spiritual itu salah satu menjadi fondasi kita. Dan ujung tertinggi dalam sebuah ilmu adalah adab. Dalam konteks adab inilah kita kemudian spiritualitas menjadi penting. Yang hakikatnya sebenarnya hukum itu pun juga diturunkan dari sebuah agama ya, ajaran agama yang amar ma'ruf nahi mungkar ya, kemudian mengajak pada kebenaran dan keadilan, berbuat adil lah dan sebagainya, pesan-pesan. Dan di dalam ilmu hukum itu juga kita bagaimana cara untuk menjalankan agama kita ketika terjadi sebuah hal yang kondisi ketidakseimbangan atau kemudian ketidakadilan. Di situ harus kita turun tangan dengan kedua tangan kita untuk memperjuangkan. Salah satu spirit yang harus kita junjung di Fakultas Hukum ya. Kemudian juga ilmu hukum ya. Itu adalah bagian dari, kalau kami memandang bahwa sebenarnya ilmu itu juga semuanya adalah ilmu Allah ya. Jadi nggak ada ilmu dunia dan ilmu akhirat ya. Karena hakikat pengetahuan kita, kalau kita diberikan pencerahan akhlak kita dalam menangkap sesuatu, itu juga akhlak itu akal kita juga berangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa memahami bahwa hukum itu seperti apa dengan logika otak kita kalau kita nggak diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kita berharap pada mahasiswa yang ketemu hari ini kita selalu berniat untuk ibadah. Kemudian ibadah, belajar hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi tegaknya Islam. Dan kemudian rahmatan lil alamin. Ya kan? Kemudian bagaimana kita menjadi khalifah fil ard dan bisa menjaga sustainability, kesinambungan di dalam masyarakat dan saling menjaga dan sebagainya. Ini yang nilai-nilai seperti itu kita harapkan akan tumbuh di adik-adik LDF Al-Mizan, dan kita berada di tengah-tengah masyarakat yang kita juga sebisa mungkin bisa memberikan keteladanan yang positif yang baik. Sebisa mungkin kita menjadi bagian dari problem solving di tengah masyarakat ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan. Jadi bekal kita yang semakin belajar agama, belajar ilmu hukum, biasanya di tengah masyarakat selalu dicari. Saya memiliki pengalaman tentang ini karena sampai hari ini pun kadang kalau ada masalah di tetangga dan sebagainya, kita yang mendalami sedikit-sedikit tentang agama dan belajar tentang hukum, ini akan merupakan sebuah kolaborasi yang baik dan jadi percaya dirilah dan selalu belajar, salah satunya dengan peningkatan pemahaman agama, jangan sampai lupa. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah kultur yang positif yang dikembangkan melalui LDF Al-Mizan dan seluruh mahasiswa yang berada di forum ini untuk supaya selalu berlanjut terus, bahkan melakukan inovatif. Saya sering diskusi sama Rizal. Kapan-kapan kita bikin orang-orang yang hobi musik, ya kan? Musik kemudian kita kembangkan hadroh. Kemudian Siti Sakinah atau yang Latifah dan lain sebagainya yang juara tingkat nasional itu, Korek dan lain sebagainya. Ya. Yang di Banjar kemarin sempat juara tingkat nasional. Ya. Kita juga perlu kembangkan melalui media di LDF Al-Mizan itu, supaya yang lain bisa belajar dan meregenerasi terus gitu. Ya, ini yang bisa kita bagian upayakan. Jika ada hal-hal yang program-program yang lain perlu kita kembangkan dan aspek keislaman, kami sangat
membuka diri. Silahkan nanti diskusi dengan Pak Amsari dan bisa disampaikan ke kami ya untuk nanti mendorong kemajuan dari LDF Al-Mizan di dalam dakwah keislaman di kampus. Saya kira mungkin itu Pak Dekan hari ini tidak bisa berada di tengah kita karena ada mendadak undangan ya, yang ada tadi mendadak di daerah ya, dan meminta ke saya untuk membuka ini. Tapi yang jelas prinsipnya fakultas selalu terbuka untuk kegiatan-kegiatan yang positif bagi adik-adik LDF Al-Mizan sepanjang itu untuk kebaikan dan adab, akal dan lain sebagainya yang lebih pada nilai-nilai keluhuran ya dan bermartabat. Itu kita berharap akan sebagai Fakultas Hukum dapat menyiapkan calon-calon penegak hukum dan memang bermartabat dan terhormat di tengah-tengah masyarakat maupun mudah-mudahan di alam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, itu dia sambutan sekaligus juga pembukaan acara kita oleh Pak Anur Arifuddin. Kami mengucapkan terima kasih Pak. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah oleh Saudari Siti Sakinah dan dilanjutkan dengan pembacaan seri tilawah oleh Saudari Siti Nur Latifah. Kepada Siti Sakinah dan Siti Nur Latifah, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih, tak pilih kasih, maha penyayang, tak pandang sayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Siti Sakinah dan juga Siti Nur Latifah atas pembacaan tilawah serta sari tilawahnya yang sangat luar biasa. Kemudian lanjut ke acara yang keempat, yaitu ada mengaji bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Abdul Aziz. Kepada Abdul Aziz, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi mengaji bersama dipersilakan untuk membuka juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma yatasaalun anin naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم الناعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشئة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها لعلكم
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ngaji bersama tadi yang dipimpin oleh Saudara Abdul Aziz. Terima kasih kepada Saudara Abdul Aziz. Semoga dari pengajian tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk teman-teman semua, sampailah kita pada acara inti kita, yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Ismail Latisi. Sebelumnya saya akan bacakan profil singkat dari beliau terlebih dahulu.
Nama Ismail Latisi SPD, alamat Jalan KH Harun Nafsi, Gang Hidayatullah, RT 17. Sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Pendidikan SD, SDN 081 Sido Damai, SMP, MTS Negeri Model Samarinda, SMA, MAN 2 Samarinda, S1 FKIP Pendidikan Bahasa Inggris Unmul. Pengalaman organisasi, yang pertama yaitu Koordinator Bidang 1 OSIS MAN 2 Samarinda, Sekretaris MPK MAN 2 Samarinda, Ketua LDKM Al-Ikhlas Unmul, Ketua TMF FKIP Pendidikan Bahasa dan Seni Unmul, Ketua Yayasan Rumah Quran Aulia, Pembina Smart Club, dan Pembina Sahabat Cendekia. Beliau mempunyai moto menebar kebaikan tak membutuhkan alasan. Baik, sebelumnya saya sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz Ismail, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik. Saya minta maaf tidak on cam karena kebetulan pakai laptop yang tidak ada kamera depannya gitu ya. Oh baik. Oke, langsung saja ya Pak, untuk mempersingkat waktu saya infokan terlebih dahulu. Pak Ustadz mempunyai waktu selama sekitar 45 menit untuk menyampaikan materi atau tausiahnya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Pak Ustadz Ismail, waktu dan layar kami persilakan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai karena Allah, Dr. Nur Arifuddin, yang dalam hal ini mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai karena Allah, Dr. Amsari Damanik, selaku pembina LD Al-Mizan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para dosen di Fakultas Hukum, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam di sore hari ini mengumpulkan kita di bulan Sya'ban, ya, di mana kemudian kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna syahrul Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan. Makna barokah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang tidak terputus. Jadi kita memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan yang tidak terputus fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna syahrul Ramadan, dan lebih penting daripada itu kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 22 Sya'ban, dan beberapa pekan ke depan gitu ya. Di 1-2 pekan ke depan kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang panjang begitu ya, usia yang berkah, ya, sehingga kemudian bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Amin ya Rabb. Kedua kalinya salawat beriring salam kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita yang mulia, manusia agung, manusia terbaik sepanjang zaman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut untuk 2 nama sebagai uswah, sebagaimana kemudian materi kita pada hari ini. Jadi ketika berbicara para nabi dan rasul secara umum, ya, nabi dan rasul itu adalah qudwah. Tapi ketika berbicara kemudian 2 nabi dalam Al-Quran yang dikhususkan, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan istilah uswah. Jadi beda antara qudwah dengan uswah itu, kalau qudwah ya, untuk para nabi dan rasul secara umum, secara keseluruhan, qudwah itu mencontoh perilaku beliau-beliau dalam positioning beliau-beliau sebagai nabi dan rasul. Jadi kaitannya dengan wahyu, itu qudwah. Jadi ketika berbicara Nabi Adam alaihissalam, qudwah.
Nabi Nuh alaihissalam qudwah. Nabi Musa alaihissalam qudwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan keistimewaan untuk dua nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang kedua Nabi Muhammad SAW dengan istilah uswah di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah untuk Rasulullah SAW. Laqad kana fi Ibrahim uswatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW uswatun hasanah. Jadi kalau uswah itu meneladani beliau dalam seluruh aktivitas beliau. 24 jam kehidupan beliau itu adalah teladan. Contoh yang baik. Jadi itu perbedaan antara qudwah dan uswah. Dan alhamdulillah kemudian pertemuan kita di malam hari ini bagian dari menempatkan beliau sebagai uswah, sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara peristiwa Isra Mi'raj, ya, ada beberapa pendapat para ulama seputar peristiwa tersebut kapan terjadinya. Cuma sebelum kita masuk ke sana, kemudian kita berbicara latar belakang peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Paling tidak kemudian, ya, kalau kita berbicara latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, ya mohon maaf, saya lagi mati lampu. Yang pertama, pada tahun 10 kenabian, ya, tahun ke-10 ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau mengalami masa-masa terberat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama ketika dua orang yang beliau cintai, yang pertama Abu Thalib, paman beliau, yang memelihara beliau. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan, ya, ayahnya sudah meninggal. Ya, kemudian beliau dirawat oleh ibu beliau, gitu ya. Ya, orang tua tunggal. Merawat beliau sampai kemudian usia beliau 6 tahun. 6 tahun ternyata ibunya wafat. Ketika ibu beliau wafat, Siti Aminah, kemudian ya, di usia 6 tahun beliau dirawat oleh kakek beliau, Abdul Muthalib, sampai berusia 8 tahun. 8 tahun kemudian kakeknya wafat. Ya. Ya, dari sekian anak yang dimiliki oleh Abdul Muthalib, satu-satunya gitu ya, kalau bisa kita katakan, satu-satunya yang mau merawat beliau, yang mau merawat Rasulullah SAW adalah Abu Thalib. Padahal kalau kita berbicara kemudian kondisi ekonomi Abu Thalib, ya, kondisi ekonominya tidak baik-baik saja. Gitu. Tapi beliau kemudian dengan luar biasa merawat putra dari saudara beliau Abdullah, ya, mulai dari usia 8 tahun hingga kemudian dewasa, menikah, dan bahkan kemudian ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Thalib senantiasa membersamai beliau. Abu Thalib menjadi pelindung utama beliau. Jadi bayangkan gitu ya, dari usia 8 tahun sampai kemudian Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, ya, di usia 50 tahun meninggal. Jadi kurang lebih kemudian 42 tahun bersama Abu Thalib. Jadi bukan waktu yang singkat. Orang yang selama ini melindungi beliau, orang yang selama ini menjaga beliau. Karena walaupun kemudian dari sisi ekonomi Abu Thalib ini bermasalah, dalam tanda petik ya, tapi kapasitas kepribadian beliau adalah pemimpin kaumnya. Beliau adalah orang yang dihormati, orang yang disegani, sehingga kemudian siapa yang berani mengganggu Muhammad, maka pada dasarnya sama dengan mengganggu Abu Thalib. Ya. Jadi tahun di mana Abu Thalib wafat merupakan tahun yang menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Kesedihan yang luar biasa karena ditinggalkan, ya, oleh orang yang sudah dianggap sebagai orang tua kandung beliau, yang selama ini kemudian melindungi dakwah beliau, yang selama ini membela beliau, sehingga kemudian kesedihan yang luar biasa. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat pada bulan Rajab. Ya. Ternyata tidak berhenti pada itu. 2 bulan kemudian, ya, istri tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Jadi selisih wafatnya antara Abu Thalib dengan Khadijah itu 2 bulan. Jadi di beberapa kitab sirah itu dikatakan Abu Thalib itu wafatnya di bulan Rajab, sementara Khadijah wafatnya di bulan Ramadan. Maka ada pendapat kemudian mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu tidak terjadi di bulan di bulan Rajab, nih pendapat gitu ya. Karena ada bahkan sampai ada 6 pendapat seputar kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Rajab yang terkenal yang biasa kemudian kita gunakan di Indonesia. Nah, semuanya ada landasan, ada kajiannya.
Cuma secara umum kemudian yang disepakati para ulama bahwa wafatnya dua orang utama ini, yaitu Abu Thalib yang selama ini membela beliau, kemudian yang kedua istri beliau Khadijah yang memberikan hartanya secara keseluruhan gitu ya kepada Rasulullah SAW. Ya. Karena beliau ini kan saudagar, orang kaya gitu ya, yang seluruh hartanya kemudian diperuntukkan untuk dakwah Islam. Wafat 2 bulan setelahnya. Maka tahun tersebut kemudian menjadi tahun duka cita yang sangat berat bagi beliau, sehingga dalam sejarah kemudian dikenal dengan istilah Aumul Husni atau tahun duka cita. Jadi ini seolah-olah kemudian dengan wafatnya dua orang ini, ya, Abu Thalib dan Khadijah, Rasulullah SAW itu dalam tanda petik kehilangan sandaran. Ya, yang selama ini kemudian ketika ada yang mengganggu Abu Thalib sebagai pembela, ketika Rasulullah SAW membutuhkan logistik dalam dakwah beliau, membutuhkan dana dalam dakwah beliau, Khadijah senantiasa kemudian mensupport. Ya, kedua-duanya wafat pada tahun yang sama, sehingga kemudian tadi menjadi duka cita bagi Rasulullah SAW. Ternyata tidak hanya peristiwa tersebut, gitu. Ya, ada peristiwa lain kemudian yang terjadi di tahun yang sama, yaitu ketika Rasulullah SAW berusaha kemudian untuk melebarkan dakwah Islam. Kenapa? Karena Mekah dianggap kemudian dakwah di Mekah itu stuck, tidak mengalami peningkatan, cenderung kemudian jalan di tempat. Maka Rasulullah SAW kemudian memandang perlu kemudian dilakukan ekspansi dakwah, perluasan wilayah dakwah. Jadi kemudian ada di antara sahabat itu yang dikirim ke Habasyah. Dalam hal ini Ja'far bin Abu Thalib dikirim kemudian ke Ethiopia. Sekarang gitu ya, Ethiopia, ke wilayah Afrika. Untuk apa? Untuk kemudian memperluas jangkauan dakwah. Ada yang dikirim ke Madinah. Ya, Yastrib sebelumnya namanya, yaitu Mus'ab bin Umair. Dikirim ke Madinah untuk apa? Untuk kemudian melakukan ekspansi dakwah, perluasan wilayah dakwah. Kenapa? Karena di Mekah tadi ini posisinya sudah stuck. Rasulullah SAW sendiri kemudian berangkat menuju ke Taif. Ya, mencoba melakukan ekspansi dakwah ke Taif, perluasan dakwah ke Taif. Kenapa? Karena tadi Mekah sudah dianggap kemudian tidak prospek dalam tanda petik. Cuma ketika beliau sampai di Taif, yang terjadi adalah penolakan pemuka kabilah Saqif sebagai kabilah utama yang tinggal di Taif. Jadi Taif ini nama tempat, Saqif ini nama kabilahnya. Ya. Jadi tokoh-tokoh utama Saqif gitu ya, ketika Rasulullah SAW kemudian datang menawarkan dakwahnya kepada mereka, menawarkan Islam kepada mereka, ya, menolak dengan keras ya, kedatangan Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak menerima. Tidak hanya kemudian penolakan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, bahkan kemudian ada lemparan batu didapatkan oleh Rasulullah SAW dari penduduk Taif. Ya, ada cemoohan, pelecehan secara verbal kepada Rasulullah SAW. Dikatakan sebagai orang gila, penyihir, dan seterusnya oleh penduduk Taif. Bahkan kemudian dalam riwayat Rasulullah SAW itu ketika keluar dari Taif, ya, penduduk Taif itu berjejer 2 baris, ya, kiri kanan. Rasulullah SAW kemudian dan anak angkat beliau Zaid bin Harisah itu jalan di tengah, di mana kemudian beliau berdua dilempari batu. Jadi Zaid itu mencoba untuk melindungi Rasulullah SAW dari lemparan batu, dan untuk itu beliau juga terkena lemparan. Jadi Masya Allah, bukan sesuatu yang mudah. Jadi tadi lemparan batu dan cemoohan penduduk Taif ini beliau dapatkan. Ya. Ya. Dalam kondisi demikian, gitu ya, ya, Rasulullah SAW kemudian di sini dikatakan Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah bersembunyi, jadi menghindar dari dari penduduk Taif tadi, dari lemparan batu, cemoohan dan seterusnya. Keluar dari Taif, begitu keluar kemudian mereka sampai di kebun ya Utbah bin Rabi'ah. Ya, di sana kemudian Rasulullah SAW memanjatkan berdoa. Doa yang luar biasa, doa yang kemudian menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu ya, menggantungkan harapannya kemudian dengan Allah. Apa kata beliau dalam doanya gitu? Di dalam beberapa riwayat hadis, ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Jadi tidak kemudian menyalahkan Allah ketika kemudian dakwahnya tidak diterima. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menyalahkan diri sendiri gitu, sembari mengadu kepada Allah, menyampaikan bahwa tadi aku ini lemah, kurang sanggup dan seterusnya gitu ya. Ya. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi selemah,
dan engkau jalah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak engkau serahkan, kata beliau. Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Ya. Cuma penekanannya pada kalimat selanjutnya, kalimat indah dalam doa beliau. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan. Jadi walaupun kemudian tadi betapa ujian datang bertubi-tubi kepada beliau, beliau kemudian menyampaikan dengan diksi yang sangat indah. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan akhirat dari murkamu, yang hendak kau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu. Jadi pada kondisi demikian Rasulullah SAW memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan rintihan keluh kesah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di kebunnya Utbah bin Rabi'ah itu, ya, didengarkan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan malaikat Jibril beserta malaikat penjaga gunung. Ya. Sembari menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW. Ya. Ini karena tadi apa yang dilakukan, kalau kita berbicara kemudian konteksnya Nabi dan Rasul, yang dilakukan oleh penduduk Taif ini keterlaluan gitu. Ya. Kalau hanya sekedar penolakan tidak terlalu bermasalah. Tapi yang mereka lakukan tidak hanya penolakan, akan tetapi lemparan batu dan cemoohan. Dan itu kemudian berlangsung sepanjang perjalanan beliau keluar dari Taif, keluar pintu gerbang Taif. Yang membuat kemudian tadi ya, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah wahai Muhammad, bersamaku ada malaikat penjaga gunung. Bersamaku ada malaikat penjaga gunung. Perintahkan apapun kepadanya, niscaya dia akan mengikuti perintahmu. Apa yang dikatakan malaikat penjaga gunung dalam di dalam berbagai kitab sirah. Ya, malaikat penjaga gunung itu kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Muhammad, perintahkan kepada aku, sampai kemudian malaikat menawarkan diri. Ya. Wahai Muhammad, perintahkan kepadaku untuk mengangkat bukit Abu Kabasyah. Jadi di sekitar Taif itu ada gunung namanya Gunung Abu Kabasyah. Perintahkan kepadaku untuk mengangkat Gunung Abu Kabasyah, untuk kemudian aku angkat, aku timpakan, aku jatuhkan ke permukaan kampung penduduk Taif agar kemudian mereka binasa seluruhnya. Sampai segitunya gitu ya, malaikat penjaga gunung. Karena apa tadi? Apa yang dilakukan oleh penduduk Taif keterlaluan gitu. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak demikian. Tawaran yang diberikan, yang disampaikan oleh malaikat penjaga gunung kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW ya, dengan bahasa yang halus. Gitu. Apa kata beliau? Jangan kau lakukan demikian. Boleh jadi mereka tidak beriman kepadaku, tapi mungkin nanti anak-anak yang beriman kepadaku. Kalaupun mungkin anak-anaknya tidak beriman kepadaku, nanti anak keturunan mereka. Ya. Dan aku meyakini bahwa satu saat nanti ada di antara anak keturunan mereka yang akan beriman kepada risalah yang aku bawa. Rasulullah SAW kemudian mengangkat tangannya, seraya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Taif, kepada kaumku. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang Taif itu la ya'lamun, tidak tahu. Ya. Jadi bantuan dari malaikat penjaga gunung tadi dijawab oleh Rasulullah SAW. Tawaran malaikat penjaga gunung tadi dijawab oleh Rasulullah SAW dengan doa hidayah bagi penduduk Taif. Ya. Dan memang karakter Rasulullah SAW seperti ini ketika berbicara pribadi. Jadi beliau tidak pernah kemudian membalas apa-apa yang ditimpakan kepada beliau kalau dia berbicara, kalau kemudian hal tersebut sifatnya pribadi beliau. Gitu. Ya. Ya. Dan pulang dari Taif, tidak hanya kemudian belum mendapatkan bantuan dari malaikat, tadi tawaran bantuan dari malaikat penjaga gunung, tapi ada kabar gembira yang lain yang Allah berikan. Yang pertama yaitu keselamatannya Adas. Siapa Adas? Adas ini adalah orang yang menjaga kebun tersebut.
kebun Utbah bin Rabi'ah tadi. Jadi ketika melihat Rasulullah SAW gitu ya, dan Zaid bin Harisah duduk di tengah-tengah kebun gitu, bersandar di di salah satu pohon dalam kondisi luka-luka, dalam kondisi kelelahan gitu. Yang dilakukan Adas kemudian mendatangi Rasulullah SAW kemudian menawarkan bantuan. Ya, terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan Adas ketika Rasulullah SAW bertanya, dari mana engkau berasal? Kemudian Adas menjawab, aku dari Nieva. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, tempat tersebut adalah tempat di mana saudaraku berada. Maka Adas kemudian terheran, bagaimana mungkin kemudian ada orang yang tinggal jauh di Arab, ya, di padang pasir, kemudian mengatakan punya saudara di kampung tempat dia tinggal gitu, padahal jauh jaraknya. Kemudian Adas bertanya siapa? Ya, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, Yunus bin Matta. Sesungguhnya dia adalah saudaraku, dia adalah nabi yang diutus oleh Allah sebagaimana aku diutus oleh Allah. Maka Adas kemudian berkata, tidak ada yang mengetahui kisah Yunus, ya, khususnya kemudian orang-orang di tempat ini, kecuali dia adalah nabi dan rasul. Maka Adas kemudian menyatakan keislamannya. Ya, jadi kabar gembira bahwa kemudian dari sekian ujian demi ujian yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyelipkan kemudian, ya, kabar gembira, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguh di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dan yang menarik adalah tadi tidak hanya Adas, tapi ada juga kemudian bangsa jin, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran surat Al-Jin itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan itu Al-Quran. Yahdi ila rusydi fa'aman nabi wala nusyrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan kemudian, ya, bahwa ada sekelompok kaum jin yang ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan gundah gulana, ketika Rasulullah SAW berada di kebunnya Utbah bin Rabi'ah tadi gitu, ya, beliau kemudian mendirikan berdiri 2 rakaat untuk melaksanakan sholat. Ternyata bacaan sholat tersebut didengarkan oleh bangsa jin. Jadi kebetulan gitu. Dan beliau tidak tahu peristiwa tersebut kecuali setelah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi kabar kepada beliau lewat surat jin tadi, bahwa ternyata ada sekelompok jin kemudian yang mendengarkan bacaan beliau, bacaan Quran beliau ketika beliau tadi dalam keadaan payah, dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan sedih dan seterusnya. Ya. Ternyata ada sekelompok bangsa jin yang mendengarkan itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan kabar gembira bahwa mereka masuk Islam. Ya. Bahwa kemudian ada makhluk dari dimensi ruang dan waktu yang berbeda, ya, bahwa ada makhluk dari dimensi ruang yang berbeda, ya, yang mengimani risalah Islam, walaupun kemudian pada saat yang bersamaan penduduk Taif menolak beliau. Ini merupakan kabar gembira bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak kemudian ada 2 peristiwa ini. Yang pertama wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, kemudian peristiwa yang terjadi di Taif. Ya, yang melatar belakangi salah satu gitu peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang kita berbicara peristiwanya. Jadi peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah SAW sudah pulang dari Taif. Jadi beliau pulang ke rumah, beliau beristirahat di rumah, kemudian ketika beliau sedang pulang beristirahat, ya, datang malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang dalam riwayat beberapa kitab-kitab sirah kemudian mengatakan bahwa tadi dada beliau itu dibelah oleh malaikat Jibril. Jadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW ini terjadi 2 kali. Yang pertama ketika beliau masih kecil, ya, ketika masih tinggal di perkampungannya di tempatnya Halimatus Sa'diyah, dan yang kedua ketika beliau mau Isra. Jadi peristiwa Isra Mi'raj diawali dari pembelahan dada beliau, di mana kemudian yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam membersihkan hati beliau.
Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Jibril mengeluarkan noda hitam dari hatiku, kemudian mencuci hatiku dengan air zam-zam dan mengembalikannya kembali. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk tadi ya, menghilangkan penyakit-penyakit hati dari beliau. Sebelum kemudian Isra tersebut dijalankan. Jadi itu yang terjadi. Kenapa kemudian Isra Mi'raj dilakukan? Salah satu di antara tujuan utamanya adalah untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW. Rihlah istilahnya. Ya sebagaimana kita gitu. Dalam kondisi lelah bekerja, gitu, pikiran runyam, mumet, ada banyak hal kemudian kita pikirkan. Ada saat di mana, ada masa di mana kita harus rehat sejenak. Ada masa di mana kemudian kita beristirahat. Ada masa di mana kemudian kita harus muhasabah diri. Ada masa di mana kemudian kita harus bertafakur. Yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi membawa Rasulullah SAW kemudian jalan-jalan. Ya. Cuma jalan-jalannya spesial, khusus. Gitu. Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan dengan jasad beliau. Walaupun ada di antara ulama yang mengatakan bahwa ada pendapat gitu ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ya, mengalami proses Isra Mi'raj itu dengan dalam mimpi. Tapi secara umum kemudian para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa di dalam berbagai kitab hadis mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu dalam proses Isra Mi'raj dengan jasad beliau. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'annya jelas menyebutkan gitu. Subhanalladzi, maha suci dia Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peristiwa ini kecuali diawali dengan kata subhanallah, maha suci Allah, kecuali kemudian menggambarkan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang dahsyat. Apatah lagi kemudian dilanjutkan dengan kalimat dengan kata asra. Maha suci dia Allah Subhanahu wa taala yang asra, memperjalankan. Jadi yang terjadi itu asra bukan isra. Dalam tanda petik ya, walaupun kita mengenalnya dengan istilah isra. Apa beda antara asra dengan isra? Kalau isra itu orang yang berjalan malam hari. Ya. Contohnya siapa? Israel. Israel ya. Israel itu diambil dari nama Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu dijuluki dengan nama Israel. Kenapa kemudian beliau dijuluki dengan nama Israel? Karena beliau melakukan perjalanan di malam hari. Jadi beliau menghindari kejaran dari saudaranya. Jadi beliau berjalan malam hari, istirahat di siang hari. Nanti malamnya jalan lagi, istirahat siang lagi gitu, sampai kemudian jauh dari saudaranya. Makanya kemudian beliau dikenal dengan istilah dengan julukan Israel, orang yang melakukan perjalanan di malam hari. Sementara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan Isra tapi Asra. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata asra. Ya. Orang yang diperjalankan, dibawa. Maka kalau kita berbicara konteks ini kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi sesuatu yang logis. Kenapa kemudian saya mengatakan menjadi peristiwa yang logis? Karena ya logikanya begini gitu ya. Mustahil ada semut melakukan perjalanan dari Samarinda ke Jakarta. Ya, dari Samarinda ke Jakarta mustahil ada semut melakukan perjalanan dari Samarinda ke Jakarta dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 6 jam. Ya. 4 sampai 6 jam. Tapi kalau semut itu nempel di baju orang atau dibawa secara sengaja, maka itu menjadi hal yang logis. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata asra, memperjalankan. Jadi Rasulullah SAW tidak berjalan sendiri tapi dibawa. Sebagaimana kemudian yang kita ketahui, beliau dibawa dengan menggunakan kendaraan buraq. Yang kata Rasulullah SAW kemudian di dalam hadis, buraq itu ya, ukurannya lebih besar daripada keledai. Jadi lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bighal. Bighal ini hewan campuran perkawinan antara kuda dan keledai. Jadi ada anaknya itu turunannya namanya dikenal dengan, di Arab itu dikenal dengan istilah bighal. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tadi dia lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bighal. Yang kecepatannya kata Rasulullah SAW di dalam hadis itu sejauh mata memandang, kecepatan cahaya. Gitu. Jadi itu.
Jadi Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan dengan jasad beliau. Apalagi kemudian Allah tambah lagi dengan kalimat yang ketiga. Subhanalladzi asra bi'abadihi. Yang telah memperjalankan bi'abadihi hambanya. Maka kata hambanya berdasarkan pendapat para ulama menunjukkan bahwa beliau tadi melakukan peristiwa Isra Mi'raj itu dengan jasad beliau. Bukan sekedar mimpi. Tapi ruh dan jasadnya pada satu waktu yang bersamaan. Jadi perjalanan pertama kemudian yang dilalui oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa tersebut yaitu Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Kenapa kemudian Rasulullah SAW dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, karena salah satu di antara tujuannya agar ya, Rasulullah SAW menjadi imam sholat bagi seluruh nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Karena ada hadis kemudian mengatakan bahwa tidaklah semua nabi dan rasul kecuali mereka mampir di Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW kemudian dibawa oleh Jibril alaihissalam menuju ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Sampai di sana kemudian tadi ya, beliau menjadi imam sholat bagi seluruh nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim seluruh nabi dan rasul mulai dari Adam alaihissalam sampai kemudian Isa alaihissalam untuk menjadi makmum di depan Rasulullah SAW. Sebagai apa? Untuk menunjukkan bahwa risalah kenabian beliau, risalah kenabian Rasulullah SAW tidak terputus dengan risalah nabi-nabi sebelumnya. Satu. Yang kedua, sebagai pengukuhan bahwa risalah Rasulullah SAW ada risalah penutup dari nabi dan rasul yang lain. Kemudian Rasulullah SAW dalam perjalanan tersebut melewati sebuah makam. Ya. Tiba-tiba beliau mencium bau wangi. Jadi dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau mencium bau wangi. Jadi Rasulullah SAW kemudian bertanya, bau apa ini? Wahai Jibril, kenapa kok wanginya luar biasa? Maka Jibril kemudian menjawab, itu adalah bau makam Masitoh. Ya, Masitoh ini pembantunya Fir'aun. Ya, pembantu Fir'aun yang beriman kepada Allah yang kemudian dihukum mati oleh Fir'aun, direbus Masitoh dan seluruh keluarganya. Direbus oleh Fir'aun karena beriman kepada Allah. Maka kata Jibril alaihissalam itu adalah makam Masitoh. Seolah-olah kemudian Jibril ingin memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa inilah yang terjadi bagi orang-orang yang konsisten terhadap dakwah Islam. Walaupun kemudian mereka gugur, syahid, tapi Allah kemudian tidak menyanyiakan apa yang telah mereka lakukan. Ketika mau naik, mau Mi'raj, ya, ada Isra tadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Pada saat Rasulullah SAW mau naik, kemudian beliau ditawari oleh Jibril alaihissalam. Ini ada 2 minuman. Ada susu, ada khamar. Ya, silahkan pilih yang mana. Rasulullah SAW kemudian memilih susu. Ya, maka Jibril alaihissalam kemudian mengatakan, pilihanmu tepat. Kenapa? Karena pilihan ini menunjukkan fitrah manusia. Kenapa susu? Karena susu ini murni. Belum bercampur, ya, apalagi susu langsung diperas dari hewan gitu ya, belum bercampur. Sementara khamar sudah mengalami proses fermentasi, gitu. Sudah bercampur, sudah keluar kemudian dari asalnya. Nah inilah kemudian perumpamaan dari ajaran Islam itu sendiri, bahwa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, dengan sifat karakter manusia. Kemudian Rasulullah SAW Mi'raj, naik menuju Sidratul Muntaha, naik ke langit ke-7 untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Langit dulu. Pada tiap tingkatan langit beliau bertemu dengan para nabi dan rasul, ya. Di sini di dalam berbagai kitab sirah kemudian dikatakan, ya, pada langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit pertama. Kemudian naik ke langit kedua, di langit kedua penjaga pintunya, ya, yaitu Nabi Isa dan Yahya, ini saudara sepupu ya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini saudara sepupu. Cuma Nabi Isa masih hidup. Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ayat Al-Qur'annya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Walakin subbihalahu. Tidaklah mereka qataluhu membunuhnya. Wa ma salabuhu, tidak pula kemudian dia Isa alaihissalam disalib. Waman subbihalau, tapi yang dibunuh dan disalib itu adalah yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Kenapa? Karena sebelum disalib Allah Subhanahu wa taala kemudian langsung mengangkat Isa alaihissalam ke langit untuk kemudian nanti turun kembali
ketika hari kiamat. Ya. Tapi turunnya bukan sebagai nabi dan rasul, tidak. Tapi Nabi SAW nanti turun kemudian di hari kiamat turun sebagai umatnya Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketika sholat, pada saat mau sholat, kata di dalam hadis gitu ya, ketika mau sholat, kata Imam Mahdi, ya silahkan Anda maju ke depan sebagai imam. Kata Isa AS tidak, yang imam adalah engkau, Al-Mahdi. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW turun bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi turun sebagai umatnya Rasulullah SAW. Karena memang penutup Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Jadi ini Yahya, saudara sepupunya ya. Kalau Yahya ini meninggal syahid, beliau dibunuh orang-orang kafir. Perjalanan Rasulullah SAW lantas berlanjut ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Di sini beliau memuji ketampanan Yusuf AS dalam hadis tersebut, di dalam kisah tersebut ya. Ya. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf AS, Nabi Muhammad SAW kembali melanjutkan perjalanannya ke langit keempat. Di langit keempat Rasul bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Konon kabarnya Nabi Idris adalah salah satu di antara Nabi yang belum meninggal. Ini kisahnya juga ada kisahnya sendiri gitu ya. Ya. Jadi Nabi Idris itu sudah sampai di langit, tapi nggak mau turun lagi. Ya, begitulah. Ya, ada kisahnya sendiri. Jadi, nanti bisa dibuka di Qasasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Yang lengkap diceritakan. Jadi naik lagi kemudian di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Nabi Musa alaihissalam, adiknya ya, Nabi Harun adiknya Nabi Musa. Pada langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya pada langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi di langit ketujuh sebelum masuk ke Sidratul Muntaha, ya, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana para Nabi dan Rasul ini ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, mendoakan beliau gitu ya, memuliakan beliau dan mendoakan beliau. Kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban sholat secara langsung sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembina kita. Ya. Jadi perbedaan kemudian antara ibadah-ibadah yang lain dengan ibadah sholat, kalau ibadah-ibadah yang lain kemudian melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, jadi ada perantara yaitu Jibril alaihissalam. Tapi ketika berbicara kewajiban sholat, maka kewajiban sholat langsung kemudian turun dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Kenapa tidak pakai perantara? Karena menunjukkan kemudian keutamaan sholat itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW kemudian di dalam hadis mengatakan, as-sholatul mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'raj. Saat-saat waktu di mana kemudian seorang hamba, seorang manusia itu mi'raj, naik berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Makanya di antara doa iftitah yang kita baca itu adalah wajhtu wajhal ladzi fataras samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku kepada Dia Allah Subhanahu wa taala, fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi kewajiban salat ini enggak pakai perantara, langsung kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Ya. Berhadap-hadapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW, walaupun kemudian tetap berhijab. Ya. Yang di dalam riwayat itu dikatakan hijabnya itu cahaya yang indah luar biasa, tidak menyilaukan mata. Ya, jadi ada di antara ulama kemudian mengatakan jika hijabnya saja indah seperti itu, jika hijabnya saja cahaya, jika hijabnya saja luar biasa, maka apatah lagi kemudian yang ada di balik hijab tersebut. Jadi Rasulullah SAW tidak melihat secara langsung, dan ini disampaikan oleh para ulama. Ya. Lanjut. Apa yang dilihat Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj? Ya. Ketika beliau kemudian menuju neraka, jadi dibawa jalan-jalan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi tamasya lah istilah kita gitu ya. Cuma tamasyanya istimewa tadi. Tamasya ke surga, tamasya ke neraka. Jadi ke neraka dulu baru ke surga. Ketika beliau jalan kemudian, ya, tamasya rihlah ke neraka, beliau bertemu dengan malaikat Malik. Yang dalam penggambaran beliau, malaikat Malik adalah malaikat yang tidak pernah tertawa dan wajahnya tidak terpancar kegembiraan maupun keceriaan. Ya memang spesial penjaga neraka gitu. Jadi nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada ketawanya, nggak ada cerianya gitu. Ya. Kenapa? Karena bagian dari siksaan bagi para penghuni neraka. Jadi itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Apalagi yang dilihat oleh beliau. Beliau melihat ada kemudian kaum, kata beliau, yang memiliki kuku dari tembaga dan mereka mencakar wajah dan dada mereka dengannya.
Yang ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam apa yang mereka lakukan sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan demikian. Tiba-tiba kukunya kemudian tajam, ya, bukan lagi dari dari kalsium gitu ya, bukan dari kalsium tapi dari tembaga. Ya. Dan dengan kuku dari tembaga tersebut gitu ya, dari metal tersebut mereka mencakar wajah dan dada mereka. Maka Jibril alaihissalam ketika ditanya apa yang mereka lakukan ketika di dunia, Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang zalim ketika di dunia. Ada lagi kemudian yang dilihat oleh Rasulullah SAW, kaum yang memotong bibir mereka dengan gunting dari api. Nah, ini peringatan untuk saya, ya, untuk teman-teman. Makanya dalam Al-Quran kata Allah, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah engkau ya mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Jadi ketika Rasulullah SAW bertanya kemudian ada apa dengan mereka, kenapa kemudian mereka disiksa demikian, memotong bibir mereka dengan gunting dan bara api, kemudian tumbuh lagi bibirnya, dipotong lagi, tumbuh lagi dan seterusnya. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian menjawab, mereka adalah para penceramah yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Ya. Apalagi yang dilihat beliau. Ya, beliau melihat kemudian di neraka itu kaum yang memiliki bibir seperti bibir unta, jadi bibirnya tebal. Yang mulutnya dilempari potongan api dari neraka, yang langsung keluar dari dubur mereka, mohon maaf. Jadi begitu masuk ke dalam mulut langsung keluar. Ya, dilemparkan lagi, masuk lagi ke dalam mulut mereka, keluar lagi dan seterusnya. Ketika ditanya apa yang mereka lakukan, Rasulullah Jibril kemudian menjawab, mereka adalah para pemakan harta anak yatim. Kemudian kaum yang memiliki perut buncit, hingga karenanya mereka tidak dapat bergerak. Keberatan perutnya. Karena kebesaran dan keberatan perutnya nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Ya. Di dalam perut mereka terlihat ikan hiu. Ketika ditanya, untuk siapa? Untuk pemakan riba. Ini mudah-mudahan bisa lanjut gitu ya, karena lagi mati lampu di tempat saya ini. Baterainya kayaknya berkurang. Semoga bisa kita tuntaskan gitu ya. Saya lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW melihat juga ada kaum yang di tangannya terdapat daging yang gemuk dan segar, namun mereka lebih memilih makan daging busuk bernanah di samping mereka. Jadi mereka megang di tangan mereka itu ada daging yang gemuk, ada daging yang segar yang lezat dimakan, tapi yang mereka makan justru daging busuk yang ada di samping mereka yang tidak di tangan mereka. Mereka lebih memilih daging busuk bernanah daripada daging gemuk dan segar yang ada di tangan mereka. Ketika ditanya kenapa mereka, malaikat Jibril lagi menjawab, ya, dia adalah orang ini adalah penzina ketika hidup di dunia. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melihat, mohon maaf, wanita yang bergelantungan pada payudara mereka. Ya. Ketika ditanyakan apa yang menyebabkan mereka mengalami hal tersebut, Jibril menjawab, mereka adalah kaum wanita, kaum perempuan yang suka membawa masuk lelaki asing, ya, bukan mahram, ke dalam rumah mereka tanpa seizin suami mereka. Gitu. Jadi dan masih banyak hal lagi kemudian yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah kalau seandainya kemudian surga dan neraka itu belum dibuka, apatah lagi ini kita berbicara neraka, lalu siapa yang disiksa? Kan siksaan nanti tunggu yaumil qiyamah. Maka sebetulnya kemudian apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah gambaran apa yang terjadi di hari kiamat kelak. Ya kayak kita nonton Upin Ipin lah. Biar keliling kemanapun di Malaysia nggak akan ketemu Upin dan Ipin gitu. Ya. Tapi kemudian gambarannya itu kan ada seolah-olah hidup. Apatah lagi kemudian teknologi canggih yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Itu teknologi manusia saja yang kita buat aja sudah luar biasa. Apatah lagi kemudian teknologi canggih yang dibuat oleh Allah. Ya, artinya kemudian gambaran yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Apa ibrah dari Isra Mi'raj? Ada berapa ibrah paling tidak? Ibrah yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat yang mengukuhkan risalah kenabian Rasulullah SAW. Bahwa ini adalah peristiwa luar biasa, mukjizat, kejadian luar biasa yang kalau kita berbicara kemudian logika berpikir manusia nggak masuk. Kenapa kemudian ini kita harus tekankan? Karena ada beberapa di antara para penulis itu yang kemudian menafikan sisi mukjizat Rasulullah SAW, yang menganggap bahwa keberhasilan dakwah beliau itu
Ya karena kapasitas diri beliau, kemampuan beliau, bahwa beliau punya kapasitas, iya. Ya, bahwa beliau kemudian punya kemampuan, iya. Tapi kemampuan beliau, kapasitas beliau juga ditopang oleh wahyu, oleh risalah kenabian, oleh mukjizat. Dan kalau ketika kita berbicara mukjizat, kemudian ada banyak hal terjadi di sekitar kita yang merupakan mukjizat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu sendiri tidakkah kamu perhatikan bagaimana kemudian Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Jadi kalau kita berbicara mukjizat, poin utamanya adalah bagaimana Allah menunjukkan tanda-tanda keberadaannya di hadapan manusia. Ya. Rambut kita tumbuh terus-menerus, sementara rambut yang ada di sekitar di tangan kita, di bagian tubuh kita yang lain nggak tumbuh. Yang tumbuh rambut di kepala. Ya, gigi kita tidak tumbuh, padahal kemudian sama-sama kalsium dengan kuku tumbuh. Itu salah satu di antara kemudian hal-hal yang sebetulnya sifatnya bukan fisika gitu. Ya. Mau dilogikakan gimana pun nggak bisa gitu. Walaupun kemudian berbagai macam teori dimunculkan. Bagaimana kemudian planet-planet bergantung tanpa bersandar dimanapun. Itu bagian dari cara Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekuasaannya di hadapan manusia. Tinggal bagaimana kemudian kita mengambil ibrah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran besar bagi setiap Muslim yang menyerukan risalah Islam. Betapa kemudian Rasulullah SAW dicemooh, betapa kemudian Rasulullah SAW disiksa, betapa kemudian Rasulullah SAW direndahkan. Tapi Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Salah satu di antaranya adalah Isra Mi'raj. Ya, perjalanan yang luar biasa yang tidak dialami oleh manusia yang lain. Dan ini pun akan ganjaran besar itu pun akan kemudian dialami oleh siapapun. Selama kemudian dia konsisten dengan nilai-nilai Islam dan mengajarkannya kepada yang lain. Kedua. Yang ketiga, wafatnya Abu Thalib dan Khadijah yang diiringi peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya tempat bergantung. Bahwa Abu Thalib adalah pembela beliau, iya. Bahwa Khadijah memberikan harta beliau untuk Rasulullah SAW, iya. Akan tetapi kemudian tidak boleh bersandar hanya kepada manusia. Tempat kita bersandar yang paling utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana kemudian ketika peristiwa Taif misalnya? Dan kita harus bersabar. Satu hal yang ingin saya tambahkan kemudian pada poin ini, pada poin ketiga ini, boleh jadi kemudian doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana yang dialami Rasulullah SAW ketika peristiwa Taif gitu ya. Di mana kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang-orang Taif karena mereka enggak tahu. Ya. Tunggu 10 tahun baru Rasulullah SAW doanya dikabulkan. Ya. Kenapa? Karena penduduk Taif itu menjadi orang yang penduduk terakhir, kemudian kaum terakhir di Jazirah Arabia yang masuk Islam. Itu pun masuk Islamnya setelah terjadi peristiwa perang besar yang dalam sejarah dikenal dengan istilah peristiwa Hunain. Jadi tunggu 10 tahun baru kemudian orang-orang Taif mau menerima risalah Islam. Padahal Rasulullah SAW sudah berdoa jauh-jauh sebelumnya. Jadi kalau seandainya doa kita belum dikabulkan, doa kita belum diijabah oleh Allah, jangan suudzon. Ya. Kenapa? Ya, mungkin kita mintanya motor. Tapi Allah kasih sepeda. Kenapa? Karena yang minta anak kecil. Ya. Gak mungkin kan orang tua ngasih anaknya, Pak, anak umur 5 tahun minta motor, dikasih motor, enggak, dikasihnya sepeda. Kenapa? Karena sesuai dengan usianya pada waktu itu. Ya. Baterainya mau mati, masih mati lampu ya. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Ya, atau boleh jadi kemudian Allah belum mengabulkan. Kenapa? Karena Allah ingin mendengarkan desahan manusia, keluh kesahnya manusia, pengharapan manusia depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kayak pengamen gitu. Kalau pengamen suaranya bagus, merdu, ya sudah selesai nyanyi, diminta lagi, nyanyi, minta lagi. Tapi kemudian diberikan ganjaran yang luar biasa. Oke, yang keempat, problematika Palestina. Al-Quds adalah problematika bersama umat Islam. Kenapa kemudian Isra-nya harus ke Al-Quds? Agar Al-Quds kemudian menjadi perhatian bersama umat Islam. Apatah lagi ketika berbicara Indonesia. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI adalah Palestina sebelum Indonesia merdeka. Kenapa? Karena Palestina mengakui kemerdekaan RI lewat lisannya Al-Hajj Amin Al-Husaini, mufti besar Palestina pada tahun 1944. Ya. Jadi Indonesia belum merdeka pada waktu itu. Ya. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI setelah Indonesia merdeka adalah Mesir.
Mesir mengakui kemerdekaan RI pada tahun 46 atau 47. Sementara Palestina tahun 1944, kita proklamasi kemerdekaan tahun 45. Sehingga kemudian Soekarno dalam beberapa kali pidatonya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya? Ya, sudah kedengaran. Ya, mohon maaf. Di tempat saya ini lagi mati lampu memang dari tadi. Ya. Laptopnya habis baterainya. Ya. Kita lanjut yang tadi. Jadi ketika berbicara kemudian ibrah selanjutnya dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut tadi, bagaimana kemudian kita ketika berbicara saudara-saudara kita seiman yang ada di Palestina yang saat ini kemudian terzolimi, maka menjadi perhatian bersama umat Islam. Kenapa? Karena ketika berbicara masjid, satu masjid di Indonesia kemudian dirobohkan oleh orang tanpa alasan yang hak, yang benar, maka itu menjadi masalah bersama umat Islam. Apatah lagi ketika berbicara Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum Masjidil Haram. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Ibrah selanjutnya kemudian dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita alami tadi, bagaimana kemudian keimanan kita, landasan keimanan kita kepada Allah itu senantiasa dipupuk. Maka ketika berbicara kemudian konteks kitab pemuda Islam, yang pertama sifat keimanan, sifat iman. Iman harus menjadi landasan ketika kemudian banyak orang-orang yang melepaskan, menanggalkan keimanannya hanya karena materi. Kebahagiaan seseorang itu berlandaskan kepada imannya gitu. Bagaimana orang-orang Jepang? Jadi ada yang menarik gitu ya. Dulu seorang jamaah haji Indonesia berdialog dengan jamaah haji dari Jepang, orang Jepang yang masuk Islam. Ya, jadi orang-orang yang convert Islam gitu ya. Jadi dia nanya, kalau seandainya berbicara orang Jepang sedikit dari sisi akhlak luar biasa, akhlaknya baik, semangatnya, etos kerjanya tinggi. Bahkan beberapa hari yang lalu saya berdiskusi ngobrol dengan salah satu jabat Kemenkominfo, kita kebetulan ketemu. Ya, beliau lama di Jepang sampai beliau berani mengeluarkan statement klaim bahwa kalau ada tindak pidana, tindak kejahatan di Jepang bisa dipastikan yang melakukan bukan orang Jepang. Sampai belum mengatakan demikian, mengklaim demikian gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita nggak pernah ke Jepang ya, ini cerita dari beliau yang lama tinggal di Jepang. Cuma sehebat itu kemudian mereka, ketika kemudian terjadi masalah, ketika mereka mengalami masalah, apa yang terjadi? Sebagian besar kemudian terjadi adalah bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena tidak ada tempat untuk bergantung. Jadi jamaah haji Jepang tadi ketika ditanya, lalu apa fungsi agama bagi kalian? Mereka kemudian menjawab, fungsi agama bagi kami adalah tadi, kalau seandainya kami mengalami masalah, maka kami punya tempat bergantung. Tidak kemudian mengakhiri masalah itu dengan bunuh diri. Karena kata apa? Yang tadi pejabat Kemenkominfo tadi, yang mereka bunuh diri misalnya di kereta api, mereka ingin meluapkan kesalahannya, kemarahannya, seolah-olah kemudian dengan bunuh diri itu mereka merasa bahwa orang lain merasa bersalah, dan tujuan target utamanya itu membuat orang lain merasa bersalah. Apalagi sikap sabar, bahwa manusia senantiasa mengalami ujian dan ujian. Apalagi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa tadi, ikhtiar, usaha maksimal. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim, apatah lagi sebagai generasi muslim, tadi berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik, karena itu yang dituntut dari seorang muslim. Upaya maksimal. Walaupun tetap tidak menghilangkan tawakal kita kepada Allah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, beliau melihat surga, beliau melihat neraka. Apakah kemudian dengan begitu beliau sudah kalau gitu kita pasrah aja? Ternyata tidak. Justru pulang dari Isra Mi'raj, semangat beliau untuk berdakwah semakin kuat. Rasa ikhtiarnya semakin besar. Walaupun pada saat yang bersamaan tawakalnya kepada Allah, penyerahan dirinya kepada Allah juga semakin kuat, semakin besar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ismail Latisi yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada hadirin semua yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom. Atau dapat juga mengetik pertanyaannya di kolom chat.
Silakan pada yang ingin bertanya. Oke, nampaknya ada satu anggota yang ingin bertanya dari saudara Abdul Aziz. Untuk Abdul Aziz, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Izin bertanya Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan gini Ustadz, bagaimana cara kita memahami Mi'raj Ustadz? Kan kalau di Al-Quran itu cuma subhanalladzi asra bi abdihi, bukan subhanalladzi asra wa mi'raj bi abdihi. Artinya kan kalau Mi'raj itu pandangan orang itu kan Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah, itu kan kayak kita melanggar konstitusi bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat gitu Ustaz. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, ayat yang berbicara seputar Isra Mi'raj itu tidak hanya kemudian di surat Al-Isra. Ya, tapi juga ada surat An-Najm. Ya. Di surat An-Najm di sana kemudian digambarkan bagaimana kemudian Rasulullah SAW sampai disebutkan secara tegas di sana inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Jadi disebutkan secara langsung tempat di sidratul muntaha itu. Satu. Yang kedua, bahwa kemudian di Al-Quran tidak disebutkan secara detail, ya, tapi bukan berarti kemudian tidak ada. Kenapa? Karena ada referensi kedua dalam hal ini adalah hadis. Dan ada banyak kemudian bukan ada banyak peristiwa Isra Mi'raj ini disepakati oleh para ulama. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ada sekitar 6-8 sahabat yang mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj. 6-8 sahabat yang berbeda. Dengan redaksi yang kurang lebih sama masing-masing. Yang satu sama lain kemudian sahabat-sahabat ini saling menyempurnakan kisahnya. Makanya ada ulama kemudian yang mengumpulkan buku kisah para sahabat ini menjadi satu khusus kemudian berbicara seputar Isra Mi'raj. Baik peristiwa Isra-nya maupun peristiwa Mi'raj-nya. Jadi seperti itu. Bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat misalnya gitu ya dalam pemahaman Asy'ariyah. Ada banyak pemahaman kemudian dalam teologi Islam. Kita tidak sedang masuk kemudian ke teologinya. Kita tidak sedang masuk ke teologinya karena ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, kemudian ada Mu'tazilah dan seterusnya. Teologi-teologi dalam Islam. Kita berbicara kemudian konsep tersebut. Cuma yang pasti kemudian hadis sahih menyampaikan demikian. Rasulullah Allah menyebutkan kemudian posisinya di atas ars. Arsnya seperti apa, bagaimana lebarnya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala duduk, apakah kemudian Allah membutuhkan tempat atau tidak, kita berhenti tidak membahas itu. Yang cukup kita imani adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bagaimana caranya, kita tidak bahas itu. Seperti apa duduknya, arsnya seperti apa lebarnya, besarnya, kita tidak bahas itu. Kenapa? Cukup diimani. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Bahkan salah satu ulama kemudian mengatakan dengan salah satu perkataan yang sangat menarik, menurut saya itu istimewa. Bagaimana mungkin kemudian seorang manusia berpikir-pikir seputar zat Allah, mencoba-coba kemudian mengetahui bagaimana zat Allah pada saat yang bersamaan dia tidak mengetahui posisinya, lokasinya pada peta alam semesta. Keberadaan kita di peta alam semesta aja kita nggak tahu. Apatah lagi kemudian berbicara tentang zat Allah. Cuma maka kita mencukupkan diri kemudian dari apa yang Allah sampaikan tentang dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Allah di dalam hadis-hadis beliau. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya tadi kan tidak disebutkan bagaimana cara Rasulullah SAW kemudian berhadapan-hadapan, yang disampaikan hanya ada hijab di antara keduanya. Yaitu hijabnya cahaya. Cahaya. Kata tadi ada ulama kemudian mengatakan jika hijabnya saja seindah itu, apatah lagi yang ada di balik hijab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah demikian. Baik, lanjut kepada peserta yang lain. Apabila ada pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat pula menggunakan kolom chat atau diketik di kolom chat.
Ya, mungkin nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya mewakili seluruh panitia IFA Mengaji mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Ismail atas kesediaannya untuk bergabung dan mengisi tausiah pada acara kali ini. Dan juga kepada Pak Ustadz Ismail saya meminta dua patah kata sebagai closing statement dan memimpin pembacaan doa untuk menutup pengajian kita pada sore hari ini. Kepada Pak Ustadz Ismail, saya persilakan. Sekali lagi kemudian jadikan kalau kita berbicara kisah-kisah tadi, kisah-kisah Rasulullah SAW, baik itu latar belakang sebelum peristiwa Isra Mi'raj tersebut maupun kemudian peristiwa Isra Mi'raj, ada banyak pelajaran kemudian yang bisa kita ambil. Ada banyak pelajaran, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil kemudian dalam kehidupan sosial. Maka terapkan itu semua bagi dalam kehidupan kita. Kemudian Allah SWT memberkahi kita semua, amin, jadikan kita sebagai umat-umat yang baik. Ala hadhihi niyyati salihah al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. كل شاكر حمدا عليم حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات اللهم انا نسالك سلامة في ديننا واهلنا واولادنا وعافية جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوكل الموت ورحمة الله. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وأقوم بالحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وحبيبنا لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz Ismail yang telah memberikan closing statement dan memimpin pembacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Ustadz dengan surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya baik, terima kasih kepada semua peserta. Acara demi acara kita lewati bersama dan sampailah kita di penghujung. Namun sebelum kita tutup acara IFA Mengaji pada sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur Arifuddin, tadi Pak Ustadz Ismail dan Pak Amsari, beserta jajaran sivitas akademik Fakultas Hukum, dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pengajian pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya pribadi juga sebagai MC meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca istighfar, kemudian dilanjutkan dengan kifaratul majelis dan disempurnakan dengan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Rikiansyah izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.